pengambil keputusan. Kemudian kedua, kejadian yang sering terjadi di perusahaan adalah mempunyai banyak supplier. Maka dari itu sangat penting untuk memilih supplier bahan baku agar memperoleh hasil produksi yang bagus dan konsisten. Dan yang paling utama ialah salah satu perusahaan yang membutuhkan sistem penunggu keputusan pemilihan supplier bahan baku ini adalah PT Sukses Sitok Makmur, di mana tempat saya bekerja. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Ada dua, yaitu poin pertama, bagaimana sistem informasi menentukan supplier di Departemen Purchasing pada Sukses Sitok Makmur yang saat ini sedang berjalan. Kedua, bagaimana merancang aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan supplier dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada Sukses Sitok Makmur agar lebih efisien, agar lebih efektif dan efisien. Kemudian batasan masalah, saya ada 3 poin di batasan masalah 3 ini. Yang pertama, pada penelitian ini hanya memilih supplier bahan baku spare part. Kemudian pada penelitian hanya menggunakan metode SAW sebagai metode sistem pendukung keputusan. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya dilakukan di PT Sukses Sitok Makmur. Lanjut pada tujuan. Adapun pada tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui supplier sistem yang berjalan di PT Sukses Sitok Makmur ini bagaimana sih. Dan kedua, untuk merancang sistem pendukung keputusan membantu menentukan supplier bahan baku spare part untuk PT Sukses Sitok Makmur. Kemudian di landasan teori, saya mengambil 2 kutip, yaitu menyatakan bahwa sistem pendukung keputusan SPK merupakan salah satu sistem yang berbasis komputer yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Mukorobin, Apriani, dan Isrini pada tahun 2019 pada halaman 1. Dan menurut Ranisa dan Kirman pada tahun 2022 halaman 1 menyatakan, konsep dasar SAW itu adalah mencari penjumlahan terbobot dari kinerja setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan atau X ke suatu skala yang dapat membandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Lanjut, untuk metode penelitian ini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama, observasi, wawancara, dan literatur. Pada observasi ini saya melakukan pengamatan di PT Sukses Cipta Makmur ini, khususnya pada Departemen Purchasing. Bagaimana sistem yang berjalan, dan bagaimana masalah yang sedang terjadi. Kemudian metode wawancara. Saya melakukan wawancara face to face dengan departemen terkait mengenai permasalahan yang dialami dan kebutuhan apa sih yang diperlukan pada sistem yang dibuat di Departemen Purchasing ini. Kemudian yang terakhir, studi literatur. Melakukan pengumpulan data, membaca jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang diambil pada penelitian ini. Baik Bapak Ibu, sistem yang berjalan di PT Sukses Sitok Makmur ini saat ini yaitu dengan 3 aktor, yaitu kepala produksi, purchasing, dan manajer. Jadi alurnya, kepala produksi memberikan informasi bahwa apa saja sih yang dibutuhkan, bahan baku apa yang dibutuhkan, kemudian membuat formulasi atau form berdasarkan permintaan produksi. Sedangkan purchasing memberikan formula melakukan pembelian sesuai formulasi dan melakukan perhitungan manual. Jadi sistem yang masih berjalan saat ini yaitu manual, tidak menggunakan sistem komputerisasi. Baik membuat laporan hasil atau riset supplier, melakukan pengendalian dan evaluasi, dan kemudian menampilkan laporan. Adapun manajer hanya memberikan formula pembelian dan laporan, atau mengevaluasi laporan itu sendiri. Lanjut, dan di sini sistem yang saya usulkan dengan 3 aktor tersebut, yaitu sistem SPK itu sendiri dengan atribut-atribut atau aktor yang ada di use case ini. Yang pertama user, admin, dan manager. Admin dengan dia login untuk sistem ini ke kriteria, subkriteria, alternatif, dan penilaian. Kemudian menemukan laporan. Sedangkan user sama dia untuk menentukan kriteria, subkriteria, dan laporan. Adapun manajer hanya melihat laporan dan mengevaluasi. Baik, dari kesimpulan yang saya presentasikan tadi, bahwa penentuan supplier terbaik pada Departemen PT Sukses Cipta Makmur saat ini masih belum menerapkan metode sistem pendukung keputusan. Pada tahap pemilihan supplier ini, nilai yang digunakan hanya sebatas bagus, cukup bagus, dan kurang bagus.
Artinya hanya menggunakan sistem Excel atau manual. Dalam pembuatan sistem pendukung ini, pengusul terbaik dengan menggunakan metode SAW dengan bahasa pemrograman PHP database MySQL, use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Kemudian aplikasi untuk membantu proses penilaian kelayakan dengan menggunakan metode SAW telah diselesaikan dan berjalan dengan baik. Adapun saran, perlu adanya pengawasan dan pengontrolan dalam melaksanakan sistem ini sehingga dapat menjalankan dengan baik atau sesuai dengan rencana. Dan apabila terjadi kekurangan ataupun terjadi kesalahan pada sistem yang baru dapat segera dari solusinya guna penyelesaian dan perbaikan. Dan harapan saya adanya pengembangan lebih lanjut dari sistem ini yang telah saya buat dan saya rancang sehingga dapat menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat memenuhi banyak keperluan dalam proses pengembalian keputusan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk dalam ini materi ya Bapak Ibu. Saya izin untuk mendemokan aplikasi. Oke, waktu 5-8 menit ya untuk demo. Oke Pak. Baik Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ini sebuah aplikasi yang saya rancang untuk metode sistem SPK. Baik, kita login. Jika password salah, maka dia salah, Pak. Sudah masuk. Nah, ini password yang benar. Ini halaman utama beranda dalam sistem ini. Selamat datang Bapak Ibu untuk di sistem keputusan pemilihan supplier berbasis web menggunakan metode simple additive testing. Baik, kita masuk ke menu barang. Di menu barang ini ada nama barang, jenis barang, satuan, dan artinya ini jenis supplier ya, jenis supplier yang dihasilkan atau diproses di supplier itu sendiri. Adapun suppliernya di PT Sistem ini saya ambil 7 supplier yang saat ini sedang berjalan di PT Sukses Cipta Makmur. Jenis ada nama supplier, jenis supplier, PIC, alamat supplier, dan telepon. Ini ada menu opsinya Bu, bisa tambah nama supplier, jenis supplier. Saya di sini coba tambah. Coba ke beranda deh, Tian. Ke beranda, baik Pak. Oke, masuk ke barang. Barang. Oke, daftar barangnya cuma satu. Iya, karena bahan bakunya hanya material Pak. Oke. Saya jadi ngambil bahan baku. Jadi Jenis supplier. barang, Gimana Pak? jenis barangnya cuma satu juga. Kalau jenis barang yang dihasilkan spare part itu kan banyak Pak, tapi untuk bahan bakunya hanya satu Pak. Jadi yang berbentuk koil, yang masih besi, artinya masih besi mentah. Jadi nanti di mesin itu dicetak untuk beberapa jenis barang atau spare part gitu Pak. Oke, supplier. Banyak supply. Ini ada 7 supplier Pak. Oke, nggak apa-apa. Udah, terus ke langsungnya kategori kriteria. Kriteria Pak, masuk ke kriteria. Di sini saya ambil 4 kriteria dari ketepatan pengiriman, pelayanan, kualitas produk, dan harga. Adapun ketepatan pengiriman termasuk cost, karena semakin cepat dia semakin baik. Sedangkan pelayanan termasuk benefit ya, semakin bagus, semakin ini dia semakin baik pula. SAP bobot penilaian. Ya, SAP ada SAP. Ini udah saya tentukin bobot-bobotnya Pak. Masuk ke kriteria bobot. Di sini bobot jenis barang, ketepatan pengiriman. Bobotnya apa aja sih yang menjadi indikatornya apa Mas? Ini jenis barang kan tadi material Bu. Terus pilih ketepatan bobotnya ini 6 sangat rendah, 7 rendah, 8 tengah, 9 tinggi, dan 10 sangat tinggi. Ini saya udah buat bobotnya di sini
Nah, untuk jenis barangnya material dan ketepatan pengirimannya di angka 9, Bu. Pelayanannya di angka 8, kualitas produk di angka 10, dan harga di angka 9. Nah, di sini masuk ke penilaian, Bapak Ibu. Nah, di sini saya juga udah buat penilaian masing-masing supplier. Di sini PT Multi dengan ketepatan pengirimannya cukup tepat waktu, pelayanan cukup baik, kualitas cukup baik, dan harga 12.000 sampai dengan 15.000. Hasil akhir skor. Hasil akhir laporan, Pak. Sini kita pilih jenis barangnya. Nah, ini tadi yang kita tentukan, yang saya tentukan untuk nilai bobotnya. Terus ini hasil perhitungan dari normalisasi matrik keputusan, Pak. Jadi ketepatan pengiriman ini masuknya ke mana? Apa ke pos kah atau benefit kah? Jika pos, maka rumusnya dibagi dengan nilai minimum, Pak. Minimum dibagi dengan nilai kriteria ini sendiri. Maksudnya ini sendiri. Jadi hasilnya di sini. Sesuai SAW. Yang menang? Ya. Jadi yang rekomendasi pemilihan supplier jatuh pada PT Megan Castle International dengan nilai 32,8. Untuk cetak laporannya seperti ini, Pak. Jadi udah urut dia, Pak, dengan nilai material dan ini tanggal dibuatnya. Ini Mas, coba. Sistem ini mengakomodir misalnya yang supplier terbaik itu PT Megan misalnya ya. Ya, Bu. Megan, tapi di situ ada breakdown jenis ininya ya, materialnya, ketepatan waktu dan lain-lain itu jadi terlihat gitu. Oh, materialnya dia nilai sekian. Ketepatan dia dalam pengiriman sekian. Ini sekian gitu nggak bisa ya. Jadi di dalam laporan ini kayak ini PT Megan. Ada kolom lagi materialnya bagaimana. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga apa. Terus nanti nilai hasil akhirnya itu ketahuan sekian gitu. Di laporannya, Bu, ya? Iya, harus. Jadi tahu. Jangan materialnya aja. Kan yang dinilai kan indikatornya tadi ada beberapa, ada 4 kan. Ya. Nah, 4-4-nya tuh terlihat di sini. Oh, materialnya nilainya sekian. Ini aja di atas tuh judulnya ada. Ditambah database-nya, Bu, ya? Di double database-nya, Bu, ya? Ketepatan waktu, kemudian apalagi ada 4 tadi. Nanti nilainya di bawahnya ada nilai, kemudian nilai akhir. Kalau seperti ini sih yang terlihat sih seolah-olah kamu menilainya hanya materialnya aja. Dari kualitas material, yang lainnya enggak ada nilainya. Baik, jadi gini, Bu, untuk sistem ini sih memang diperuntukkan hanya untuk menentukan supplier mana sih yang ini dengan bahan baku apa yang diproduksi oleh supplier itu sendiri. Jadi jenis produksi supplier itu sendiri apa, jenis barangnya, material. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada bahan bakunya atau kapas kah, kertas kah, nah mungkin di sini. Jadi nanti kalau bagi Ibu ini ya insya Allah saya tambahkan, Bu. Jadi laporannya mungkin lebih detail, Bu, ya. Lebih detail ya. Jadi indikatornya tuh masuk semua, masukkan di situ terus kemudian nilai akhirnya ya. Kayak ini, Tian coba masuk ke tadi ke web kamu. Ke webnya ya, Pak. Sebentar, Pak. Back aja atau ke sini, Bu, ya. Ke bawah nggak usah. Di sini aja. Nah, terus pricing-nya. Nah, ini. Kan ada ketepatan pengiriman. Jadi ini yang ditampilkan. Ada kualitas produk, harga ini loh. Baik. Ya. Jadi misalkan si Megan harganya 8, si Sri Jiti kan 9 kan? Nah, misalkan urut aja begini, ternyata bosnya, oh saya sementara harga dulu deh, entah bobotnya kamu rubah, sebenarnya kan bobotnya kamu rubah kan, kalau cara benar ya. Iya, baik, Pak. Nanti itu, jadi maksudnya Bu Win, ada kriterianya ini nanti ditampilkan di penilaian. Jadi ntar bos juga tahu, oh ini karena ini. Oh iya, jadi lebih terperinci, Pak, ya? Iya. Baik, Pak. Nanti saya revisi, Pak. Ditambahin aja, itu harusnya nggak susah sih, ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Bu Win, ada lagi Bu Win? Udah, Pak, cukup. Iya, kamu kerja di sini ya, di SKM ya? Iya, di SKM, Pak.
Iya kelihatan. Dia kerja di sini jadi agak sedikit paham ya kamu ya, paham Iya. maksudnya. Ya Pak. Benar Dan Bu. IPK kamu berapa ya? Alhamdulillah Bu, Pak di angka 3,7 untuk sekarang. Kamu basis data dapat berapa? Basis data kebetulan Bapak yang mengajar waktu itu. Dapat Saya C? masih ingat di semester 3 saya mendapatkan nilai A dari Bapak. Terima Oh, kasih banyak Pak atas nilainya. sama-sama. Ibu Win juga sama, Saya saya juga dapat nilai A dari Ibu. Terima kasih Bu. Oh saya enggak nggak di kamu dapat nilai A kamu. Ya dari Ibu. ya skripsi kamu lumayan rapi, tapi nanti ada perbaikan dikit. Kamu lihat deskripsinya. Untuk Baik Pak. program sih bagus, lebih bagus lagi kalau kamu presentasikan, Pak ini saya bikin program Pak buat ini. Harusnya nggak ada konflik lah. Kamu kerja di sana, kalau mau diterapkan silahkan, kalau bisa terapin gitu kan. Sayang ini. Oke. Jadi Ya. sosialisasi Pak ya. Sosialisasi kalau bisa diterapin kan bisa aja Benar nanti Pak. jadi promosi, ya Yan ya. Ya semoga Pak, mudah-mudahan. Saya sih udah wawancara dengan bagian terkait Pak ya, dengan kepalanya ya. Dia setuju dan alhamdulillah mendapatkan rekomendasi bahwa sistem ini boleh tuh diterapkan di SM karena di SM sendiri masih manual. Jadi alhamdulillah Iya, jadi direkomend Pak ya ya. ini ya. Bagus dari saya sih cukup sih. Selamat saya lihat tulisan kamu juga skripsi kamu lumayan rapi dari UML dan lain-lain. Tapi nanti tetap ada koreksi. Kamu lihat di skripsi kamu dari sistem sih. Nanya satu deh. Selain SAW ada metode apa lagi? Ada metode AHP Pak. Terus? Kebetulan mungkin yang saya kuasain di metode SAW lebih simpel dan mudah dimengerti Pak. Perhitungannya Nah, yang penting kamu tahu ada metode-metode apa aja ya dan ada banyak sih Pak, metode smart juga ada. iya, profiling juga ada. Cuma Ya, yang penting kamu udah tahu. Kedua, kalau lebih bagus lagi, ya kamu kalau udah dapat rekomendasi bagus. Kamu hitung. Tadi saya lihat permasalahannya kan kalau stok nggak ada, bubar lah. Maksudnya pendapatan menurun dan seterusnya ya. ya, Nah, kamu ntar pemilihan supplier juga masalah ketahanan dan lain-lainnya. Ntar kamu hitung tuh, nih misalkan stok habis, kita nggak produksi sehari, kamu hitung gaji karyawan sia-sia berapa, sales yang hilang berapa kalau bisa. Jadi bos kamu lebih yakin, wah kita bisa kehilangan 100 juta nih kalau stok hilang sehari aja, misalkan gitu ya. benar baik Pak. Di bagian inventory Pak ya nanti sistem Ya, inventory. produksinya juga bisa kan nanti. Ya, benar Jadi Pak. saya cukup, Ibu Win juga cukup ya? Cukup Pak, cukup. Bagus ya Yan, pertahankan. Ya. Silakan ditutup dan nanti live ya biar yang lain lanjut. Baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih banyak atas arahan dan masukan pada kesempatan ini dan semoga Bapak Ibu selalu dikasih kesehatan dan umur yang berkah. Nah, dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan presentasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.